PD, oke, individu tersebut beli, oke saya beli, saya coba tuh, karena inovasi paling baru keluar, besoknya langsung beli. Nah itu yang disebut dengan inovator, walaupun di sana ada resiko kegagalan. Ternyata setelah dia beli, oh ini tidak cocok nih dengan kita. Begitu juga sama dengan produk kita, misalkan oh rumah belajar, oh oke, saya langsung melihat nih, oh ternyata baik ya, ternyata rumah belajar itu bagus. Tapi ada juga yang orang inovator ini ternyata rumah belajar tuh ada kekurangannya di sini nih. Nah ini TV edukasi ternyata hanya bisa diakses misalkan melalui satelit saja gitu ya. Nah itu itu adalah kelompok inovator. Lalu early adapter ini biasanya kalau early adapternya akan lebih bijak, mereka akan mencari referensi dulu dari berbagai sumber, baru setelah itu mengadopsi inovasi tersebut. Lalu early majority adalah ketika orang sudah mulai pakai early adapter tadi, dia sebenarnya sudah tahu bahwa produk tersebut udah ada sejak 2 tahun lalu, tapi saya belum mau gunakan gitu. Tapi sekarang nih setelah 2 tahun, oke, saya akan gunakan. Nah inilah early majority. Ini para adapter dikatakan dengan early majority. Lalu ada late majority. Nah ini time-nya lebih lama. Misalkan dia bisa butuh 3 tahun, gitu ya, 3 tahun baru dia mau mengadopsi. Itu alasannya yang macam-macam. Salah satunya misalkan, wah saya kalau nggak pakai rumah belajar akan ketinggalan nih. Gitu. Saya kalau nggak nonton TV edukasi, saya bakal ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah lagat. Lagatnya adalah para adaptor yang memang tidak mau mengadopsi suatu inovasi. Nah ini alasannya bisa bermacam-macam. Nah ini yang akan kita bedah hari ini, nanti akan lebih lanjut ke dibedah oleh teman-teman duta rumah belajar. Ya, ada mobile edukasi, di mana di dalamnya edukasi itu banyak sekali gamifikasi yang berbasis pembelajaran. Lalu suara edukasi juga sama. Suara edukasi sebenarnya isinya adalah siaran pendidikan, konten-konten pembelajaran. Kalau selama ini suara edukasi itu mengudara via AM di 144 AM secara terestrial, namun sekarang sudah bisa dinikmati melalui siaran streaming di web suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Bahkan sekarang suara edukasi ini bisa dinikmati melalui podcast Spotify. Kalau Bapak Ibu sering dengar podcast Spotify, nah kita sudah ada tuh suara edukasi di dalamnya. Keuntungannya apa gitu ya? Kalau kita memanfaatkan podcast di suara edukasi, sebenarnya kita bisa manfaatkan itu secara multitasking gitu. Artinya kita bisa download Spotify, kita mengunduh konten-konten pembelajaran di suara edukasi, lalu kita bisa menggunakan earphone seperti saya ini ketika berjalan sambil dengerin kita bisa menikmati konten pembelajaran. Sambil nyetir mobil kita bisa dengerin konten-konten pembelajaran. Tapi tidak kalau misalkan dengerin nonton TV edukasi. Jadi kalau nonton kan sambil melihat juga, kalau sambil nyetir mobil bisa nabrak gitu ya. Sambil lihat, sambil dengerin pakai headset itu saya tidak fokus. Tapi itu suara edukasi, jadi bisa diunduh juga di podcast Spotify. Lalu kalau TV edukasi, ini tadi saya sudah cerita di awal oleh Bu Rivina, ini kita hadir sebenarnya sudah sejak lama gitu ya. Kalau TV edukasi sendiri hadir sejak tahun 2004. Nah, perkembangan TV edukasi memang dulu kita awal itu sudah pernah kerjasama dengan TVRI gitu ya. Sudah kerjasama dengan TVRI, kita pernah memiliki 2 channel, siarannya memang seutuhnya pembelajaran. Nah di masa COVID pandemi ini kita juga bekerja sama lagi sekarang dengan TVRI. Namun yang kita tahu memang kalau TV itu memang komunikasinya searah. Jadi begitu kita sudah siaran, kita tidak bisa merewind lagi, atau kita tidak bisa melihat tadi siaran apa yang sudah ditayangkan gitu. Nah, cuma ada solusinya. Kita juga taruh konten-konten video pembelajaran tadi di di website POD Edukasi di video.kemdikbud.go.id. Nah, ada juga ditaruh di rumah belajar di sumber belajar. Ada juga kita punya YouTube channelnya, di sana juga kita taruh
ada sudah sekitar hampir lebih dari 2000 konten di YouTube channelnya TV Edukasi. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, ini yang menarik dan akan menjadi apa ya, menjadi akan terbiasa terdengar di telinga kita di masa sekarang sampai ke depan, yaitu adalah new normal. Ya, ini jangan menyerah, hidup berdamai dalam menyesuaikan kehidupan serta membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi new normal ini sebenarnya digunakan ketika masa, istilah ini digunakan ketika masa krisis ekonomi tahun 2007-2008 lah. Jadi ketika krisis ekonomi semuanya barang kebutuhan pangan naik harganya, dolar naik, segala macam terimbas secara global. Nah, new normal ini sekarang mulai istilah ini mulai dipakai sekarang ketika masa COVID ini akan berlalu. Nah, di Cina itu sudah mulai sekolah gitu. Kita lihat di slide ini, dia sekolah menjaga jarak di kelasnya gitu, selalu menggunakan masker. Nah, kemarin saya dapat video. Jadi di Cina itu sebelum masuk sekolah ada beberapa langkah lah ya, 5 atau 6 langkah sebelum dia bisa masuk sekolah. Pertama, misalkan ketika datang dia tidak bersalaman dengan guru, cuma dia menganggukkan kepala tanda hormat siswa kepada guru. Setelah itu sepatunya disemprot dulu, dibersihkan. Setelah sepatu disemprot, masker yang dia pakai dari rumah itu dicopot, dibuang tong sampah, lalu diganti dengan masker baru yang disediakan oleh sekolah. Setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan, dia periksa suhu badannya itu panas atau tidak. Kalau tahapan-tahapan itu sudah lalui, oke, baru boleh sekolah. Nah, ini merupakan new normal dan ini akan akan dijalankan pasca COVID. Begitu juga dengan pembelajaran di Indonesia. Mungkin sekarang masih belum, cuma mungkin anak-anak sekarang sudah mulai terbiasa penugasan melalui online gitu ya, melalui berbagai platform pembelajaran. Lalu tugas sekarang bisa juga dari siaran TVRI. Kalau memang tidak bisa online, tidak memiliki akses internet, bisa juga pembelajaran itu dilakukan melalui TVRI tadi. Nah, ini new normal yang akan kita lakukan ke depan. Nah, terakhir satu saja, saya akan memberikan pesan. Ini Mas Ahmad Luhan, pakar komunikasi. Beliau mengidentifikasikan lampu sebagai sebuah medium. Nah, dia memiliki konsep the medium is the message. Jadi begini, dia menggambarkan kalau kita melihat lampu kan tidak memiliki tidak memiliki konten gitu. Dia hanya sebuah medium. Jadi ketika malam hari misalkan lampu itu menyala gitu ya, lampu itu terang di sebuah ruangan, nah apa yang kita lakukan gitu? Apakah kita hanya main gaple kah di sana, atau kita menulis buku kah, atau kita mengerjakan tugas, atau kita berdiskusi di sana, mencetuskan sebuah ide dan lain-lain. Itulah mediumnya. Nah, begitu juga TIK. Begitu TIK hadir atau teknologi komunikasi dan informasi ini hadir, apa yang kita lakukan terhadap teknologi tersebut gitu? Apakah kita akan mendelivery sebuah pembelajaran? Apakah kita akan mendelivery sebuah konten-konten yang baik? Nah, itu tergantung dari kita yang memanfaatkannya. Jadi bukan tergantung dari teknologi, karena pilihan teknologinya begitu banyak. Kira-kira itu aja, Bu Rivina nanti akan lebih lanjut untuk membahas modul tentang TV edukasi dan suara edukasi di sesi berikutnya. Pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian semua, sahabat rumah belajar dan juga duta rumah belajar, jadilah seorang inovator di bidang pendidikan. Itu aja Ibu Ruvina. Sekian dari saya. Mohon maaf, tadi saya sudah sampaikan di awal, mungkin di sesi ini tidak ada sesi tanya jawab. Kita akan memanfaatkan ruang lain, yaitu ruang diskusi di websitenya Pembatik. Jadi kita hidupkan diskusi di sana. Mudah-mudahan itu saja. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Aduh, luar biasa ya. Ya. Yang terakhir nih yang membuat saya agak gimana gitu rasanya ya.
Nah, kutipan yang Bapak ambil dari Marsan McLuhan mengidentifikasi bola waktu ya. Nah, aduh luar biasa ya itu ya. Kok bisa sih Pak kepikiran ngambil kutipan itu? Iya, jadi kan saya ngeliat nih, iya saya kan ngeliat gini, orang masih apa ya, masih ragu. Padahal teknologinya itu sudah ada gitu ya. Nah, cuman banyak banyak individu atau saya sebut tadi adopter itu masih ragu. Jadi teknologi ini mau kita isi untuk apa gitu, kita gunakan untuk apa. Nah gitu, mudah-mudahan sih dengan forum ini gitu ya, kita jadi melek semua di sini. Oh ternyata teknologi itu bisa dibuat untuk mensukseskan satu pembelajaran gitu loh. Jadi tidak hanya untuk video conference aja gitu. Sebenarnya banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dengan teknologi. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Berarti artinya teknologi itu hanya sebagian kecil dari alat yang ada di dunia ini untuk kita sebagai guru atau insan yang ada di dunia pendidikan ini untuk tetap bisa memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik bagi anak-anak didik kita gitu Pak ya. Jadi not all things gitu. Jadi bukan segalanya. Oke. Wah keren banget, tepuk tangan dong buat Pak Wibowo. Terima kasih. Saya jadi bersemangat lagi karena aduh ternyata saya diterangi lampu. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Oke, saat ini kita streaming di Facebook dan di YouTube. Nah, kalau di Facebook saya nih saya lihat tadi ada 34 orang dan di Webex kita udah kedatangan lebih ada 103 peserta atau partisipan ya. Oke, selamat datang Pak Yahya. Apa kabar Bapak? Kok ganteng banget pakai kacamata? Aduh. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Rufina dan teman-teman semua. Iya. Ini Pak Yahya. Iya, Pak. Oke, Pak Yahya apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi boleh dong kasih tahu kenapa hari ini harus pakai kacamata hitam kayak gitu dan nggak ngajak-ngajak saya? Saya kan ada tapi nggak dibawa. Ini adalah kacamata terapi, bukan kacamata aksi. Oke, karena terlalu banyak lihat layar laptop pastinya ya. Iya, ini juga salah satu efek. Saya juga tiap hari harus minum jus wortel karena saya sensitif dengan layar PC atau layar kamera. Aduh, oke, tapi tidak mengurangi kegantengan Bapak pastinya Pak ya. Terima kasih. Kayaknya Bu Irma mau komen nih tentang Pak Yaya yang pakai kacamata sambil kita nunggu peserta hadir. Baik peserta ini Pak Yaya, Duta Rumah Belajar dari Kalimantan Timur tahun 2018 yang akan memaparkan materi tentang pemanfaatan konten TV edukasi, suara edukasi, mobile edukasi, dan radio edukasi. Nah sebelumnya saya mau komentar dari Bu Irma dulu, Duta Rumah Belajar yang paling cantik dari Kendari. Kasih komen dong tentang tadi paparan sedikit dari Pak Wibowo dan juga nih persiapan pemateri kami dari Kalimantan Timur yang luar biasa ini. Boleh dong Bu, sedikit aja. Halo Pak Yahya. Halo. Kabarnya? Keren banget nih Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Yahya gimana Pak Yahya di sana? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Ini kayaknya ya pada jadwal Pak Yahya ya. Iya. Meskipun di rumah tapi jadwalnya ini ya padat ya, ada terus ya tiap hari Pak Yahya. Betul tiap hari harus. Iya, satu hari kayak kemarin nih kita kan pikir berapa kali satu hari ke Jakarta, ke Riau, kemana lagi kemarin ke Borneo. Jadi walaupun di rumah bisa terbang kemana-mana nih via online. Teknologi apa yang dikatakan oleh Pak Wibowo Mukti tadi benar. Iya. Halo Mam Rupina. Halo, oke. Baik Pak Yahya. Pak Yahya sudah bisa untuk share kontennya, materinya udah diatur belum Pak Host? Bang Denny kita udah atur ya? Bentar ya, share kontennya ya. Iya. Belum masuk ke share screen, saya belum bisa ini. Nah, tolong dulu nih yang hostnya Bang Denny yang ganteng dan baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Silakan Pak Yahya. Ya kemana dulu itu? Nabungnya ke mall gitu, nabungnya tuh. Nggak boleh ke mall Pak, lagi pandemi nggak boleh ya. Jadi sekarang online shopping. Nah jadi luar biasa ya dunia internet dan jaringan ini ya, ya ampun.
sampai Bapak dari Tangerang Selatan, Kak Irma dari Kendari, saya dari Kalimantan Barat, ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Singkawang, ada yang dari Palangkaraya ada dua nih, ini kawan-kawan lain. Ada Pak Yaya dari Samarinda ya. Ini Samarinda, betul. Ya, orang yang bakal jadi ibu kota negara. Iya, sementara jadi kotanya ibu-ibu dulu. Oke. Baik Pak Yaya, silakan boleh persiapan dulu, menyapa dulu teman-teman rekan yang sudah hadir di Facebook dan di YouTube serta di Webex Room Elang Borneo. Kurang lebih ada 108 peserta. Silakan Pak Yaya, saya serahkan kepada Bapak sepenuhnya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bertugas dan memberi kesempatan pada saya pada pagi hari ini, dan rekan-rekan di luar sana yang mengikuti kegiatan ini baik melalui channel YouTube, Facebook, Instagram maupun langsung masuk ke Webex ini. Ini saya akan melanjutkan paparan dari pembicara pertama tadi Pak Wibowo Mukti terkait bagaimana pemanfaatan produk-produk dari Pusdatin yang dulu namanya Pustekom, ya, terutama di produk untuk TV edukasi dan radio edukasi. Sudah terlihat PPT saya, Bu Rufina? Oke. Baik, ya, saya langsung saja atau bagaimana nih? Langsung saja ya. Baik, bagaimana kita ya, memanfaatkan TV edukasi. Ini ada beberapa model nanti yang akan sedikit saya share kepada teman-teman, yang mana nanti mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Halo, masih ada suara-suara yang kredit nampaknya nih ya. Oke, mudah-mudahan sudah di silent oleh host. Model pembelajaran yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran, yaitu sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah proses pembelajaran atau pengajar. Nah, model-model pembelajaran yang sudah kita ketahui ya, kita mungkin juga kita sudah memanfaatkan salah satu atau lebih dari satu ya. Ada yang disebut dengan model inquiry learning, ada model flip classroom, ada model TPAK yaitu teknologi pedagogical content knowledge ya, ada model discovery learning, ada model problem based learning atau PBL, dan project based learning atau PJBL. Ini adalah model-model pembelajaran yang sudah biasa kita kenal sehari-hari. Nah, bagaimana dengan model pemanfaatan TV edukasi? Yaitu cara atau strategi pemanfaatan konten TV edukasi melalui streaming, VOD atau video on demand, offline maupun blended learning dalam proses pembelajaran. Kita nanti coba kupas satu-satu ya. Jadi ada beberapa model pemanfaatan TV edukasi. Apakah itu nanti kita akan menggunakan yang model streaming, yaitu model pemanfaatan streaming yang melalui YouTube, kemudian atau yang berbasis video on demand ya di model yang kedua, atau yang offline yaitu kita unduh dulu ya, konten-kontennya kita unduh, kemudian atau kombinasi ya, atau blended learning yaitu model pemanfaatan gabungan atau kombinasi. Ini adalah model-model yang bisa kita gunakan dalam pemanfaatan TV edukasi. Sekarang kita coba kupas satu persatu. Oke. Model pemanfaatan TV edukasi secara streaming ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Berikutnya tahap pelaksanaan, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang ketiga adalah
evaluasi dan tindak lanjut. Baik, kita pas satu persatu dari tahapan-tahapan tadi. Kemudian pemanfaatan TV edukasi secara streaming, persiapan di mana kita meminta siswa untuk melihat jadwal siaran TV edukasi melalui halaman http tve kemdikbud.id live. Jadi jadwalnya kita share ya. Kita share bisa melalui pengumuman langsung ya, atau melalui grup-grup di WA atau grup-grup di media sosial lainnya ya. Kita umumkan itu jadwalnya, hari apa, jam berapa, mata pelajaran apa ya, itu kita share sebelumnya. Kemudian menyesuaikan jadwal pelajaran dengan jadwal siaran TV, yaitu menyesuaikan jadwal pelajaran dengan jadwal suara TV. Jadi supaya ada link dan match ya. Boleh jadi pelajaran ini belum masuk atau sudah seharusnya di minggu sekian, kita bisa mengadjust itu ya, kita bisa mengadjust itu sehingga sesuai dengan yang ada siaran pada TV edukasi. Kemudian menganalisis RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kita dan menyusun RPP yang mengintegrasikan TV edukasi dalam sebuah pembelajaran. Dan di proses persiapan ini juga kita perlu mempersiapkan peralatan tentunya yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ada laptop, kemudian ada perangkat mobile bila perlu, kemudian layar LCD, ada LCD proyektor, kemudian sound system yang representatif sehingga seluruh ruangan itu bisa mendengar dengan baik. Ya gitu, bisa juga anak-anak dibawa ke ruang tertentu. Biasanya di sekolah-sekolah itu ada yang namanya ruang multimedia, ada seperti itu, ada lab komputer juga bisa, atau perangkatnya juga bisa dibawa ke kelas juga, bisa jadi seperti itu. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini apa yang harus dilaksanakan? Pertama, tahap pendahuluan, yaitu mengkondisikan siswa dengan mengatur letak duduk, letak perangkat media, dan tata cahaya. Apakah nanti letak duduk disusun seperti meja konferensi atau mungkin klasikal seperti ruang kelas atau ruang kuliah ya, nanti disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan perangkat mebeler yang tersedia di sana tentunya. Dan yang penting juga pencahayaannya ya diatur sedemikian rupa ya, bisa jadi pada saat penayangan TV edukasi pencahayaan bisa digelapkan sehingga berfokus pada tayangan tersebut. Kemudian pada saat diskusi baru bisa dibikin terang lagi, bisa diatur sedemikian rupa pencahayaannya. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran ya, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari ini dijelaskan oleh guru. Kemudian guru memberikan gambaran garis besar isi media, dan guru juga memberikan persepsi atau pendahuluan terkait materi yang akan disajikan. Di tahap pendahuluan ini juga guru bisa memberikan tugas tertentu agar siswa fokus ke arah tujuan pembelajaran. Oke, ini di tahap pendahuluan di implementasi atau pelaksanaannya. Nah, di tahap ini guru bisa memberikan variasi aktivitas dan melibatkan siswa secara aktif. Kemudian bisa memfasilitasi siswa mencari bahan atau sumber belajar lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Ya. Kemudian mengelola kelas sedemikian rupa dan melibatkan partisipan secara aktif. Setelah menonton atau sebelum menonton barangkali nanti ada diberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa bisa menyimak dengan seksama, dan setelah menyimak baru siswa bisa menjawab atau lebih mendalami untuk mendiskusikan lebih lanjut seperti itu. Nah,
Di tahap pelaksanaan untuk sesi penutup, ini bisa guru mengajukan pertanyaan dan mengajak siswa mendiskusikan materi yang tadi ditonton, ya. Kemudian meminta siswa memberikan ulasan atau kesimpulan dari materi yang barusan disajikan dan refleksi proses ya, dan substansi dari pembelajaran yang sedang berlangsung tadi. Ini di tahap penutup, yaitu bagian dari tahap pelaksanaan bagaimana memanfaatkan model TV edukasi secara streaming. Selanjutnya di tahap evaluasi dan tindak lanjut atau penutup di sini, evaluasi baik lisan maupun tulisan ya, bisa diberikan oleh guru. Kemudian bisa juga mengajak siswa mencari referensi lain untuk memperkaya materi. Kemudian mengajak siswa ke laboratorium, perpustakaan atau observasi lapangan secara langsung ya. Kemudian memberikan penilaian ya dari hasil evaluasi tadi. Dan bisa juga memberikan tugas membaca atau referensi lain terkait dengan tema berikutnya. Barangkali di tema yang relevan, selain sudah tadi ditonton melalui live streaming di TV edukasi, boleh jadi yang sedang dibahas juga ada di rumah belajar, ya, di sumber belajar, atau mungkin ada di mobile edukasi, ya. Bisa kita arahkan siswa untuk memperdalam atau memperkaya wawasannya ke sana. Itu tadi model penerapan TV edukasi yang berbasis streaming. Kemudian pemirsa di rumah jelas, dan sekarang kita masuk model pemanfaatan melalui video offline. Video offline artinya di sini guru mendownload dulu konten dari TV edukasi ya, dari video on demand kita download, kemudian kita taruh di perangkat kita ya. Ini biasanya sangat pas ketika kita berada di area yang susah sinyal ya, internetnya susah untuk